Halo guys, gue lagi di pik tuh yang ada patung naganya tuh. Assalamualaikum. Lambang negara kita di Jakarta yang paling besar di mana? Bahkan telah usang, ya. Yang pernah aku lihat yang paling besar itu, kalau nggak salah itu adanya di makam apa itu yang korban dari PKI ya, itu aja kayaknya paling besar ya, menang besarnya dari naga itu. Kalau sekarang kayaknya yang dibangga-banggakan itu naga ya, naga yang baru tuh ya, cantik ya, kayak emas gitu ya. Itu kebudayaan siapa tuh naga tuh? Ada nggak riwayatnya di Indonesia naga itu sebagai simbol gitu? Ada nggak? Aku pun tak pernah tahu kalau naga itu adalah simbol negara kita. Nggak tahu juga aku. Ya. Setauku memang Garuda Pancasila ya. Tapi Garuda Pancasila sudah ada dibangun juga di IKN ya. Yang tertunduk lemas ya. Dan bahkan katanya ibu kota akan dipindahkan ke sana. Ibu kota akan dipindahkan ke sana, tapi sibuk membangun di Jakarta ya, ornamen-ornamen mereka semua ya. Sibuk ya kan? Membuat kota baru seperti negara baru gitu ya. Jadi negara kita dipindahkan ke Kalimantan ya, ibu kotanya gitu ya. Kenapa nggak orang tuh minta aja di sana ya? Kenapa tuh? Kenapa mesti Jakarta yang heboh kali mereka membangun seperti negara mereka? Kenapa gitu? Apakah ini yang membuat ibu kota kita ini harus pindah ke sana? Apakah ini simbol tergusurnya masyarakat Indonesia yang tadinya tinggal di kota sekarang bergeser ke pedalaman ya, bergeser ke perkampungan ya, dengan membeli tanah-tanah masyarakat dengan harga yang sangat-sangat rendah ya, dan mengatasnamakan PSN. Pinter ya, pinter kali mereka. Bahkan orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang menjadi pemimpin kita pun bisa mengikuti mereka ya. Jadi cobalah kalian pikirkan dari bahasaku nih ya. Nanti kalian bilang aku provokator, tapi yang ku katakan ini adalah yang terlihat nyata di pelupuk mata ya. Handphone ini jendela dunia. Jadi kita bisa, walaupun kita ini tinggal dimanapun, kita bisa melihat ya, melihat apa yang terjadi. Ya, Indonesia tidak baik-baik saja. Kita aja ya. Bangkit semangat juang kalian. Ingat para pahlawan kalian. Mereka tidak bermodalkan apa-apa. Hanya keberanian dan sedikit bambu runcing yang bisa mereka buat sebagai alat untuk membela negara ini. Assalamualaikum. Yap, sangat luar biasa apa yang menjadi komentar dari Mbak Lia Medan. Saya kira ini adalah tamparan keras bagi para penjilat seperti Coki, Batman, dan juga Abu Janda yang begitu bangganya memamerkan patung naga sebagai simbol kebesaran orang Cina. Kita harus sadari bahwa sangat betul apa yang disampaikan oleh Mbak Lia Medan, bahwa kita dijajah secara halus. Mereka berusaha untuk membangun negara di dalam negara. Nah, sahabat-sahabat, untuk video yang akan Mimin tampilkan berikutnya, di mana ada seorang bapak, saya kira komentarnya cukup menohok bagi para penjilat yang rela mengkhianati rakyat Indonesia demi cuan, demi bisa mendapatkan ampau dari oligarki seperti Aguan. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik.
terutamanya para penjilat, simak baik-baik video ini agar kalian bisa sadar dari kebodohan kalian. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ternyata negeri ini tidak hanya menjadi negerinya para bandit, tidak, tapi juga menjadi surganya para penjilat. Surganya para penjilat. Para penjilat ini adalah musuh kita bersama. Mereka Betul, menjilat musuh kita atasan, bersama. mereka menjilat orang yang berkuasa, mereka menjilat orang yang berkuasa. Hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi mereka, bukan untuk yang lain. Jika kita menaruh harapan kepada seorang presiden untuk mengentaskan kemiskinan, memberikan rasa adil buat warga negara, membangun kesetaraan warga negara. Jika seorang presiden juga menjadi bagian dari kultur feodalistik itu, maka jangan juga kita menaruh harapan. Sepanjang Pak Prabowo dan orang di sekeliling Pak Prabowo ini, orang dalam, masih senang dipuja dan dipuji, dijilat oleh kiri dan kanan, menerima upeti dari orang-orang jauh dari lingkaran kekuasaan, maka jangan terlalu berharap. Mungkin buat sebagian orang yang berada di sekitar kekuasaan ini, mereka dengan gagah mengatakan bahwa Pak Prabowo akan memperbaiki negeri. Saya termasuk orang yang mempercayai itu. Tapi jika Pak Prabowo tidak memberikan lampu merah kepada para penjilat, para pemberi upeti di lingkaran kekuasaan, Pak Prabowo, maafkan, saya mungkin wakili orang-orang yang sudah tidak percaya lagi dengan pidato Pak Prabowo yang menjanjikan kesejahteraan jika feodalisme itu ada di sekitar lingkaran kekuasaan Pak Prabowo. Perasaan ini juga akan disampaikan bukan hanya oleh warga negara, orang-orang biasa seperti saya, tapi juga oleh mereka-mereka yang berprestasi, misalnya akademi militer. Kalau mereka tidak menjilat atasannya, mereka tidak akan menjadi jenderal. Sekalipun dia menerima Adi Makayasa, kalau dia tidak menjilat atau dia tidak menjadi anggota keluarga anak mantu si A, ponakan si B, tipis harapannya untuk menjadi seorang pimpinan militer atau pimpinan kepolisian. Ini hanya bisa diperbaiki jika Pak Prabowo mau, karena Pak Prabowo mempunyai kemampuan itu. Partai-partai politik yang bicara demokrasi, Anda masih percaya juga? Kalau saya sih tidak. Ketua umum partai akan mewariskan estafet kepemimpinan kepada anak dan keponakannya, kepada anak atau kepada istrinya. Bupati, wali kota, gubernur juga sama. Mereka menikmati kultur feodalisme. Mereka menerima upeti dan sanjungan puja-puji di mana-mana. Pak Prabowo, ini sangat berbahaya. Fundamentalisme kemiskinan, ketidakadilan negeri ini ada pada sistem feodal. Maka ayo Pak Prabowo, kami sebagai warga negara biasa, kami menaruh harapan Pak Prabowo untuk segera menyingkirkan para penjilat yang berada di sekitar kekuasaan. Dan pimpinan TNI dan Polri yang besar bukan karena prestasi, selain menjilat dan upeti, perlu segera disingkirkan Pak Prabowo. Saya tidak perlu menyebut namanya, tapi pasti Bapak tahu siapa yang harus dibuang segera. Jika Pak Prabowo masih merasa, atau jika Pak Prabowo masih mengaku, jangan kasihan orang ini berjasa, kasihan orang ini, Pak Prabowo, sekali lagi, harapan kami, salam dari